bercerita kisah tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau terkenal seorang pemimpin yang tegas dan penuh kasih sayang. Dikisahkan pada suatu malam, Khalifah Umar bin Khattab melakukan perjalanan ronda keliling desa yang ditemani oleh sahabatnya yang bernama Aslam, di mana pada saat itu kondisi daerah tersebut mengalami kekeringan yang menyebabkan kaum muslimin menderita kelaparan. Di dalam perjalanan, Aslam pun bertanya-tanya kepada Khalifah Umar, "Wahai Umar, untuk apa engkau melakukan ini ronda keliling desa? Bukankah kamu bisa mengutus anak buahmu sehingga kamu bisa istirahat di kediamanmu?" Kemudian Umar bin Khattab pun menjawab, "Ya Aslam, betul, aku bisa menyuruh anak buahku sendiri, tapi aku ingin melihat sendiri kondisi rakyatku seperti apa." Aslam pun terkagum teman-teman dan berkata, "Subhanallah, semoga engkau selalu dirahmati oleh Allah." Umar pun menjawab, "Begitu dengan engkau wahai Aslam." Lama kemudian dalam perjalanan tersebut, Khalifah Umar bin Khattab mendengar suara anak yang menangis merengek kepada ibunya. "Aku lapar ibu, aku mau makan." Dengan nada yang sendu, ibu pun menjawab, "Sabar ya anakku, ibu sedang memasak." "Kenapa lama sekali ibu masaknya?" Kemudian ibunya berkata, "Anak-anakku, tidurlah dulu, nanti kalau sudah matang, nanti ibu bangunkan." Anak ini bergegas ke tempat tidur dan ibu pun dalam hati berkata, "Ya Allah, aku harus bagaimana? Tidak ada yang bisa aku perbuat karena tidak ada yang bisa aku masak selain batu ini." Kemudian Umar bin Khattab pun mengetuk pintu. "Tok tok 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 tok. Assalamualaikum," kata si ibu. Siapa gerangan, dibukalah pintunya. "Waalaikumsalam. Anda siapa? Ada yang bisa saya bantu?" Umar pun berkata, "Kami orang dalam perjalanan. Bolehkah kami menumpang istirahat di sini?" Ibu pun terdiam sejenak. "Baiklah, silahkan masuk. Tapi maaf, saya tidak bisa melayani kalian karena saya tidak punya apa-apa." Kemudian Umar bin Khattab dan Aslam pun masuk ke rumah. Umar pun mendengar suara dari dapur dan beranjak ke dapur melihat apa yang dikerjakan oleh ibu tersebut dan berkata, "Ibu, apa yang kamu kerjakan? Aku tadi mendengar anak-anakmu menangis. Ada apakah gerangan?" Ibu pun menjawab, "Iya, mereka memang menangis, merengek kelaparan." Umar pun bertanya lagi, "Lalu, apa mereka sudah makan?" Ibu pun menjawab, "Belum." "Apakah masakanmu belum matang?" Ibu pun menjawab, "Iya, belum matang dan tidak akan pernah matang." Umar pun bertanya lagi, "Hah, kenapa ibu?" Ibu pun menjawab, Lihatlah sendiri apa yang aku masak." Bergegaslah Umar dan Aslam melihat yang dimasak oleh ibu tersebut. Aslam dan Khalifah Umar pun terkejut. "Hah? Apa? Mengapa ibu memasak batu?" Ibu pun menjawab, "Ini kulakukan untuk menenangkan anakku yang mengira aku sedang memasak." Dan mereka menunggu sampai mengantuk dan tidur. Dan Umar pun terdiam dan menangis di dalam hati. "Ya Allah, ampunilah aku sebagai pemimpin, zalimi rakyatku sendiri.
Astagfirullahaladzim. Mungkin masih banyak orang-orang yang kelaparan di sana, sementara aku tidak mengetahuinya. Kemudian Umar pun berkata, baiklah ibu, aku ingin pamit pulang. Terima kasih atas kebaikan ibu memberi tempat untuk kami. Umar dan Aslam pun pergi menuju ke gudang persediaan makanan. Aslam pun berkata, wahai Umar, apa yang akan kamu lakukan? Umar pun menjawab, aku akan mengambilkan makanan untuk mereka, beras dan gandum dan daging. Setelah beras, gandum, dan daging dimasukkan dalam karung, beliau sendiri mengantar ke rumah ibu tersebut dan minta izin teman-teman untuk memasakkan beras, gandum, dan daging itu untuk keluarga ibu tersebut. Ibu pun terperangah keheran-heranan sambil menangis. Setelah makanannya sudah matang, Umar pun meminta ibu tersebut untuk membangunkan anak-anaknya. Kemudian ibu dan anak-anaknya memakannya dengan lahap dan penuh dengan sukacita. Khalifah Umar dan Aslam pun tersenyum bahagia melihat mereka, kebahagiaan mereka, dan mereka pamit untuk pulang. Nah, teman-teman, dari kisah tersebut, apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Yang pertama adalah tanggung jawab. Yang kedua adalah kasih sayang. Jadi, teman-teman, kita sebagai umat Islam, dengan sesama manusia, dengan sesama muslim, kita harus bertanggung jawab dan kasih sayang. Cukup demikian ya, teman-teman. Kisah Umar bin Khattab dari Ibu Guru Ulfa. Mohon maaf kalau ada salah. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.